Selamat pagi, Ibu Nur Hayati dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Kak Aini, Kak Tekla, dan Kak Veronica, dan dengan saya sendiri, Stefanisun. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk berdasarkan laporan tahunan perusahaan. Dalam tugas ini, kami tidak hanya mengidentifikasi pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, tetapi juga menganalisis dan klasifikasikan kewajiban jangka pendek, provisi, dan liabilitas kontingensi, struktur kewajiban jangka panjang, serta komponen ekuitas dan kebijakan dividen perusahaan. Selain itu, kami juga melakukan analisis laporan keuangan melalui beberapa rasio, yaitu current ratio, quick ratio, dan debt to equity ratio untuk 2 tahun terakhir. Hasil perhitungan tersebut kemudian kami bandingkan untuk melihat bagaimana kondisi likuiditas dan solvabilitas perusahaan serta perubahan struktur keuangannya. Jadi melalui presentasi ini kami akan mencoba melihat tidak hanya apa yang tercantum dalam laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk, tetapi juga bagaimana posisi dan kondisi keuangan perusahaan dapat dipahami dari data tersebut. Baik, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan seluruh pos kewajiban jangka pendek yang disajikan dalam laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk. Selanjutnya, kita masuk ke dasar teori dan tujuan pembahasan. Berdasarkan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, kewajiban jangka pendek atau liabilitas lancar merupakan kewajiban yang memenuhi kriteria tertentu, diantaranya adalah kewajiban yang diperkirakan diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan, dimiliki untuk diperdagangkan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau perusahaan tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaiannya lebih dari 12 bulan. Dalam pembahasan PT Gudang Garam Tbk, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan seluruh pos kewajiban jangka pendek pada tahun 2025. Sebagai gambaran umum, total liabilitas perusahaan tercatat sebesar Rp12.061.816, sedangkan total aset sebesar Rp75.251.653 dan total ekuitas sebesar Rp62.570.837. Dari angka tersebut, terlihat bahwa liabilitas perusahaan relatif lebih rendah dibandingkan ekuitas. Artinya, secara umum struktur pendanaan perusahaan tidak didominasi oleh liabilitas. Selanjutnya, klasifikasi pos kewajiban jangka pendek. Pada bagian ini, kewajiban jangka pendek PT Gudang Garam Tbk diklasifikasikan berdasarkan sifat dan sumber kewajibannya. Pos yang pertama adalah utang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi yang termasuk kewajiban operasi karena muncul dari aktivitas normal perusahaan. Selanjutnya terdapat utang cukai dan utang pajak yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Kemudian terdapat beban akrual, yaitu kewajiban atas biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan, serta liabilitas imbalan kerja jangka pendek yang berkaitan dengan hak karyawan. Selain itu, perusahaan juga memiliki liabilitas sewa jangka pendek, bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, dan liabilitas lancar lainnya. Jadi klasifikasi ini menunjukkan bahwa kewajiban lancar perusahaan berasal dari beberapa sumber, tetapi sebagian besar berkaitan dengan aktivitas operasi dan kewajiban yang memang timbul dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Slide selanjutnya. Kita masuk ke utang usaha dan utang cukai. Pertama adalah utang usaha. Utang usaha itu merupakan kewajiban perusahaan kepada pemasok atau pihak lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional. Dalam konteks PT Gudang Garam, utang usaha dapat berkaitan dengan pembelian tembakau, cengkeh, bahan pembungkus, karton, serta jasa distribusi. Karena kewajiban tersebut muncul dari aktivitas normal perusahaan, maka utang usaha dikategorikan sebagai kewajiban operasi. Selanjutnya adalah utang cukai. Pos ini memiliki karakteristik yang sangat penting bagi perusahaan yang bergerak dalam industri hasil tembakau. Utang cukai timbul dari kewajiban perusahaan atas cukai produk hasil tembakau dan berkaitan langsung dengan kegiatan produksi serta penjualan rokok. Dengan demikian, kedua pos ini sama-sama berkaitan dengan kegiatan operasional, tetapi sumber kewajibannya berbeda. Utang usaha terutama berhubungan dengan pemasok dan aktivitas pembelian, sedangkan utang cukai berhubungan dengan kewajiban perusahaan atas produk hasil tembakau. Slide selanjutnya, Kak.
Selanjutnya, terdapat tiga jenis kewajiban jangka pendek lainnya, yaitu utang pajak, beban akrual, dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Pertama, utang pajak. Utang pajak merupakan kewajiban perpajakan yang masih harus diselesaikan perusahaan pada akhir periode. Dalam materi ini, contohnya meliputi PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta pajak lainnya yang masih harus dibayar. Kemudian, ada beban akrual, yaitu biaya yang sebenarnya sudah terjadi atau sudah menjadi beban perusahaan, tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai tanggal pelaporan. Contohnya antara lain seperti biaya distribusi, promosi, utilitas, bunga, dan jasa profesional. Jadi meskipun kas belum keluar, kewajiban tersebut tetap perlu dicatat karena manfaat atau jasanya sudah diterima perusahaan. Yang ketiga adalah liabilitas imbalan kerja jangka pendek, yaitu kewajiban perusahaan kepada karyawan yang berkaitan dengan gaji, bonus, tunjangan, cuti, dan kompensasi jangka pendek lainnya. Ketiga pos ini menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendek perusahaan tidak hanya berasal dari pembelian atau pinjaman, tetapi juga dari kewajiban perpajakan, biaya yang telah terjadi, dan hak karyawan. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita bahas mengenai sewa, jatuh tempo pinjaman, dan liabilitas lancar lainnya. Pada bagian ini terdapat tiga kelompok kewajiban, yaitu liabilitas sewa jangka pendek, bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, dan liabilitas lancar lainnya. Untuk liabilitas sewa jangka pendek, kewajiban ini berkaitan dengan penerapan PSAK 73 tentang sewa. Bagian kewajiban sewa yang harus dilunasi dalam periode 1 tahun dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek. Kemudian bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun sebenarnya berasal dari pinjaman atau liabilitas pembiayaan jangka panjang. Namun karena sebagian kewajibannya akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal pelaporan, bagian tersebut direklasifikasi menjadi kewajiban lancar. Sementara itu, liabilitas lancar lainnya mencakup berbagai kewajiban operasional yang tidak dapat diklasifikasikan secara khusus ke dalam kategori sebelumnya. Jadi inti dari klasifikasi ini adalah melihat kapan dan dalam konteks apa kewajiban tersebut harus diselesaikan. Kewajiban yang penyelesaiannya berada dalam jangka pendek akan disajikan sebagai liabilitas lancar. Slide selanjutnya. Jika kita lihat secara keseluruhan, kewajiban jangka pendek PT Gudang Garam Tbk tahun 2025 lebih banyak didominasi oleh kewajiban operasional dan perpajakan. Utang usaha mencerminkan kebutuhan perusahaan untuk memperoleh bahan baku dan bahan penolong dalam jumlah besar. Hal ini wajar karena perusahaan membutuhkan berbagai bahan untuk menunjang kegiatan produksinya. Kemudian utang cukai juga menjadi salah satu karakteristik penting karena PT Gudang Garam bergerak dalam industri hasil tembakau. Kewajiban tersebut berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan produk tembakau. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar liabilitas lancar perusahaan berasal dari aktivitas operasi normal. Dengan kata lain, struktur kewajibannya lebih mencerminkan kebutuhan kegiatan usaha dan kewajiban perpajakan dibandingkan ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan jangka pendek. Jadi apabila kita melihat struktur kewajiban ini secara ekonomi, liabilitas lancar tersebut lebih banyak merupakan konsekuensi dari aktivitas bisnis perusahaan sehari-hari. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian provisi dan liabilitas kontingensi. Slide selanjutnya, Kak. Berdasarkan PSAK 57, provisi merupakan liabilitas yang waktu atau jumlah penyelesaiannya masih mengandung ketidakpastian. Namun tidak semua kewajiban yang tidak pasti langsung dapat diakui sebagai provisi, tetapi terdapat tiga kriteria utama. Yang pertama, perusahaan harus memiliki kewajiban kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu. Kedua, terdapat kemungkinan besar diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ketiga, jumlah kewajiban tersebut harus dapat diestimasi secara andal. Berbeda dengan provisi, liabilitas kontingensi pada umumnya tidak diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan karena keberadaannya masih bergantung pada kejadian masa depan atau jumlahnya belum memenuhi kriteria pengakuan. Namun apabila memenuhi ketentuan, informasi mengenai liabilitas kontingensi dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi perbedaan utamanya terletak pada tingkat kepastian kewajiban dan terpenuhi atau tidaknya kriteria pengakuan. Slide selanjutnya.
Jadi berdasarkan materi yang dibahas, PT Gudang Garam Tbk mengungkapkan kewajiban imbalan kerja karyawan yang dihitung menggunakan estimasi aktuaria. Dalam perhitungan tersebut terdapat beberapa asumsi antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, usia pensiun, mortalitas, serta faktor demografis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kewajiban imbalan kerja tidak sekedar ditentukan dari jumlah gaji saat ini, tapi membutuhkan estimasi mengenai kondisi karyawan dan kewajiban perusahaan di masa mendatang. Untuk imbalan kerja, pengakuan utamanya mengacu pada PSAK 219 tentang imbalan kerja. Sementara itu, untuk liabilitas kontingensi, materi menunjukkan bahwa tidak terdapat liabilitas kontingensi yang material yang perlu diungkapkan secara khusus. Contohnya adalah kewajiban potensial material seperti gugatan hukum atau sengketa perpajakan signifikan. Dengan demikian, berdasarkan materi yang digunakan, tidak terdapat kewajiban potensial yang dinilai cukup signifikan untuk memerlukan pengungkapan khusus pada akhir tahun 2022. Next, kita masuk ke analisis dan dampak terhadap laporan keuangan. Pengakuan kewajiban imbalan kerja secara bertahap mencerminkan penerapan prinsip akrual dan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. Prinsip akrual berarti kewajiban dan beban diakui pada periode ketika kewajiban tersebut timbul, bukan hanya ketika kas benar-benar dibayarkan. Karena itu, perusahaan tidak menunggu sampai manfaat diberikan kepada karyawan untuk kemudian mengakui seluruh kewajibannya. Pendekatan tersebut memberikan beberapa manfaat. Pertama, total kewajiban perusahaan menjadi lebih realistis karena kewajiban yang telah timbul sudah tercermin dalam laporan keuangan. Kedua, perusahaan dapat menghindari pengakuan beban yang terlalu besar secara tiba-tiba pada saat pembayaran dilakukan. Ketiga, laporan keuangan menjadi lebih dapat dibandingkan antar periode. Sementara itu, tidak adanya liabilitas kontingensi material yang perlu diungkapkan menunjukkan bahwa berdasarkan materi pada akhir tahun 2025 tidak terdapat kewajiban potensial signifikan yang memerlukan pengungkapan khusus. Jadi secara keseluruhan, pengakuan dan pengungkapan kewajiban membantu laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih wajar mengenai kondisi perusahaan. Slide selanjutnya, Kak. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban jangka pendek PT Gudang Garam Tbk tahun 2025 terdiri dari berbagai jenis kewajiban, mulai dari kewajiban operasi, perpajakan, akrual, kewajiban kepada karyawan, sewa, bagian pembiayaan yang jatuh tempo dalam jangka pendek, hingga kewajiban lancar lainnya. Dari berbagai pos tersebut, utang usaha dan utang cukai menjadi pos yang memiliki karakteristik penting karena berkaitan erat dengan kegiatan operasional dan industri hasil tembakau. Perusahaan juga mengakui kewajiban imbalan kerja berdasarkan estimasi aktuaria sesuai dengan PSAK 219 tentang imbalan kerja. Sementara itu, berdasarkan materi yang digunakan, tidak terdapat liabilitas kontingensi material yang perlu diungkapkan secara khusus. Secara keseluruhan, struktur kewajiban PT Gudang Garam Tbk menunjukkan bahwa liabilitas lancarnya lebih banyak berasal dari aktivitas operasi normal dan kewajiban perpajakan, bukan semata-mata dari ketergantungan terhadap pembiayaan jangka pendek. Demikian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, analisis struktur kewajiban jangka panjang, obligasi atau utang jangka panjang, dan diskonto premium, serta metode amortisasi. Selanjutnya, saya akan membahas analisis struktur kewajiban jangka panjang PT Gudang Garam. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025, total liabilitas jangka panjang perusahaan sebesar 1.955.864 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya sebesar 2.198.470 juta rupiah. Jadi terdapat penurunan sekitar 242.606 juta rupiah. Jika kita lihat komponennya, kewajiban jangka panjang terdiri dari 3 bagian, yaitu liabilitas imbalan pasca kerja, liabilitas pajak tangguhan, dan liabilitas jangka panjang lainnya. Liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2025 sebesar 1.093.068 juta rupiah yang sementara pada tahun 2024 yaitu di 1.343.683 juta rupiah.
Dan penurunan terbesar itu berasal dari liabilitas imbalan pasca kerja. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa struktur kewajiban jangka panjang PT Gudang Garam pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Next, Kak. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai obligasi diskonto premium dan metode amortisasi. Berdasarkan laporan keuangan PT Gudang Garam, tidak menyajikan obligasi maupun pinjaman bank jangka panjang. Jadi, tidak terdapat diskonto atau premium obligasi yang perlu diamortisasi. Pinjaman bank yang dimiliki perusahaan justru merupakan pinjaman jangka pendek. Pada tahun 2005, total pinjaman bank jangka pendek sebesar 761 miliar 931 juta rupiah, dan pinjaman tersebut terdiri dari Bank BNI, Bank Mandiri, serta Bank BCA seperti yang terlampir. Walaupun tidak memiliki obligasi jangka panjang, perusahaan tetap menggunakan metode suku bunga efektif dalam pengukuran liabilitas keuangan yang relevan. Eh, jadi, poin pentingnya adalah metode suku bunga efektif memang digunakan dalam pengukuran liabilitas keuangan, tetapi bukan untuk amortisasi diskonto atau premium obligasi, karena PT Gudang Garam tidak memiliki obligasi jangka panjang yang disajikan dalam laporan keuangan. Next, Kak. Selanjutnya, mengidentifikasi komponen ekuitas serta kebijakan dividen perusahaan. Masuk ke bagian ekuitas, berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2025, total ekuitas PT Gudang Garam yaitu sebesar 62 miliar 830 juta rupiah. Total tersebut terdiri dari beberapa komponen. Pertama, ada modal saham sebesar 962 miliar 44 juta rupiah, kemudian agio saham sebesar 53 miliar 700 juta rupiah. Selanjutnya terdapat selisih transaksi dengan pihak non pengendali sebesar negatif 33 miliar 379 juta. Lalu saldo laba yang dicadangkan sebesar 200 miliar rupiah, sedangkan saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 61 triliun 385 miliar 349 juta rupiah. Selain itu, terdapat kepentingan non pengendali sebesar 3 miliar 123 juta rupiah. Untuk modal saham, perusahaan memiliki modal dasar sebanyak 2 miliar 316 juta saham, sedangkan modal ditempatkan dan disetor sepenuhnya sebanyak 1 miliar 924 juta 80 ribu saham. Jadi nominal per sahamnya itu sebesar 500 rupiah. Dalam laporan keuangan tahun 2025 juga tidak terdapat saham preferen maupun saham treasury yang disajikan. Jika dilihat lebih jauh, komponen terbesar dalam ekuitas PT Gudang Garam berasal dari saldo laba sebelum dicadangkan, yaitu sebesar 61 triliun 385 miliar 349 juta rupiah atau sekitar 61,39 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan modal saham maupun komponen ekuitas lainnya. Artinya, ekuitas perusahaan sebagian besar terbentuk dari akumulasi laba yang diperoleh perusahaan selama menjalankan kegiatan usahanya. Jadi, sumber ekuitas PT Gudang Garam bukan hanya berasal dari modal yang disetor oleh pemegang saham, tetapi lebih banyak berasal dari laba yang telah dihasilkan dan ditahan dalam perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa saldo laba mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk struktur pemodalan perusahaan pada tahun 2025. Next, Kak.
Terakhir, saya akan membahas mengenai kebijakan dividen PT Gudang Garam. Pada tahun 2025, berdasarkan keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2025, perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen kas sebesar 962 miliar 44 juta rupiah, dan dividen tersebut sebesar Rp100 per saham dan kemudian dibayarkan kepada pemegang saham pada tanggal 23 Juli 2025. Namun kondisi ini berbeda dengan tahun 2024. Pada RUPS tanggal 28 Juni 2024, perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen kas. Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan dividen PT Gudang Garam tidak bersifat tetap setiap tahun. Pembagian dan besarnya dividen ditentukan melalui keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan. Pada tahun 2025, pembagian dividen tersebut berdampak pada ekuitas karena menyebabkan saldo laba berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Gudang Garam memiliki ekuitas yang sangat besar, yang didominasi oleh saldo laba, sementara kebijakan dividennya bersifat fleksibel dan bergantung pada keputusan RUPS serta kondisi perusahaan. Secara keseluruhan, PT Gudang Garam pada tahun 2025 memiliki struktur kewajiban jangka panjang yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, struktur ekuitas perusahaan sangat didominasi oleh saldo laba, yaitu sekitar 61,39 triliun. Sementara itu, kebijakan dividen tidak dilakukan secara rutin setiap tahunnya, tetapi bergantung pada keputusan RUPS dan kondisi perusahaan. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada menghitung rasio likuiditas, yaitu current ratio, quick ratio, dan rasio solvabilitas perusahaan selama 2 tahun terakhir. Berikut adalah tabel yang meliputi aset lancar, liabilitas jangka pendek, persediaan, total liabilitas, serta total ekuitas milik PT Gudang Garam Tbk. Laporan ini berdasarkan dari laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2024 dan 2025. Selanjutnya ada current ratio. Current ratio rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Di tahun 2024, current ratio PT Gudang Garam yaitu sebesar 2,29 kali, sedangkan di tahun 2025, current ratio-nya adalah 3,68 kali. Berikut adalah quick ratio. Quick ratio menggunakan rumus aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Quick ratio pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,34 kali dan di tahun 2025 quick ratio PT Gudang Garam itu sebesar 0,56 kali. Lalu rasio solvabilitas atau debt to equity ratio itu rumusnya total liabilitas dibagi total ekuitas dikali dengan 100%. Di tahun 2024, PT Gudang Garam menghasilkan rasio solvabilitas sebesar 37,2% dan di tahun 2025 sebesar 20,3%. Kesimpulannya bahwa di tahun 2024 ke 2025, current ratio mengalami peningkatan dan quick ratio dari tahun 2024 ke 2025 juga mengalami peningkatan. Namun di debt to equity ratio atau rasio solvabilitas tahun 2024 sampai 2025, PT Gudang Garam mengalami penurunan. Kondisi di mana current ratio dan quick ratio mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menjadi lebih baik. Namun dari sisi solvabilitas, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan rasio solvabilitas ini menunjukkan bahwa PT Gudang Garam Tbk terhadap pendanaan melalui utang semakin rendah sehingga struktur modal lebih kuat dan risiko keuangan juga lebih rendah. Berikutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, kita akan membandingkan hasil rasio tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Di sini kita akan membahas juga tentang menginterpretasikan dan mengkaitkan dengan pos-pos yang telah diidentifikasi. Next. Berdasarkan laporan keuangan interim PT Gudang Garam
per 30 Juni 2026 dan laporan tahunan 2025, kondisi kewajiban dan struktur modal perusahaan secara umum masih relatif kuat, namun terdapat sedikit peningkatan leverage dibanding akhir tahun 2025. Next. Di sini kita melihat perhitungan di tahun 2026 berdasarkan laporan posisi keuangan per 30 Juni 2026. Di sini ada current ratio, terjadinya peningkatan di 34,4%, lalu di DER di 21,5%, serta di DAR 17,7%. Next. Dibandingkan akhir tahun 2025, total liabilitas meningkat dari 12,68 triliun menjadi 13,78 triliun atau adanya kenaikan sekitar 8,7 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari satu, liabilitas jangka pendek lainnya yang naik signifikan dari 890 miliar menjadi 2,34 triliun. Lalu ada di utang cukai, PPN, dan pajak rokok meningkat dari 7,86 triliun menjadi 8,31 triliun. Sebaliknya, pinjaman bank jangka pendek turun menjadi nihil dari sebelumnya ada di 761,9 miliar pada akhir 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan kewajiban bukan disebabkan oleh tambahan utang bank, melainkan lebih banyak berasal dari kewajiban operasional dan perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Next. Struktur modal perusahaan masih didominasi oleh ekuitas. Total ekuitas itu sendiri meningkat dari 62,57 triliun menjadi 64,01 triliun, sedangkan total aset naik menjadi 77,71 triliun. Kenaikan DER dari 20,3% menjadi 21,5% dan DAR dari 16,9% menjadi 17,7%. Menunjukkan bahwa proporsi pendanaan melalui kewajiban sedikit meningkat. Namun angka tersebut masih tergolong rendah sehingga risiko keuangan perusahaan tetap terkendali. Next. Secara keseluruhan, kondisi kewajiban dan struktur modal PT Gudang Garam Tbk pada Juni 2026 dapat dinilai masih sehat, meskipun terdapat sedikit penurunan kualitas dibanding akhir tahun 2025. Terdiri dari likuiditas sedikit melemah, eh, yang awalnya ada di 367,7%, sekarang menjadi 364,4%. Lalu ada leverage meningkat di DER dan DAR-nya naik. Lalu kenaikan liabilitas terutama berasal dari utang pajak, cukai, dan kewajiban operasional, bukan dari penambahan pinjaman bank. Ekuitas tetap tumbuh, perusahaan masih memiliki basis modal yang kuat untuk menutup kewajibannya. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi penyajian dan pengungkapan pos-pos tersebut, apakah telah sesuai dengan prinsip pengukuran akuntansi. Next. Pada laporan keuangan tahun 2025 dan interim Juni 2026, liabilitas diakui apabila perusahaan memiliki kewajiban saat ini yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diperkirakan memerlukan pengorbanan sumber daya ekonomi. Pada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk, liabilitas yang diakui meliputi adanya utang usaha, utang cukai, PPN, dan pajak rokok, liabilitas imbalan kerja, lalu ada liabilitas jangka pendek lainnya. Pos-pos tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan karena mencerminkan kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan di masa mendatang, sehingga sesuai dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Selanjutnya ada di
Pengukuran liabilitas. Dasar pengukuran liabilitas itu terdiri diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost, lalu dapat juga diukur melalui nilai tagihan yang harus dibayar. Penerapan yang dilakukan pada PT Gudang Garam Tbk antara lain adalah utang cukai dan pajak meningkat pada Juni 2026. Adanya kenaikan mencerminkan kewajiban aktual yang timbul dari aktivitas penjualan rokok, lalu aktivitas produksi rokok. Nilai yang disajikan menunjukkan kewajiban yang masih harus dilunasi pada tanggal pelaporan. Liabilitas PT Gudang Garam diukur menggunakan biaya perolehan diamortasi tersebut atau sebesar nilai kewajiban yang harus dibayar. Kenaikan utang cukai dan pajak pada tahun 2026 menunjukkan adanya kewajiban yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan tetap menggunakan metode pengukuran yang sama seperti tahun sebelumnya sehingga prinsip konsistensi dalam penyajian laporan keuangan telah terpenuhi. Next. Liabilitas PT Gudang Garam disajikan mengelompokkan kewajiban menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Sesuai ketentuan PSAK. Satu, klarifikasi ini membantu menggunakan laporan keuangan dalam menilai tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Selain itu, current ratio yang tetap tinggi menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan mampu menutupi kewajiban lancarnya, sehingga keuangan perusahaan dapat dikatakan cukup kuat dalam memenuhi jangka pendek. Selanjutnya, kita akan membahas penyajian dan pengukuran ekuitas. Dasar penyajian disajikan sesuai PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan, memudahkan pengguna laporan keuangan dalam menilai likuiditas perusahaan, serta solvabilitas perusahaan. Penyajian liabilitas telah sesuai PSAK 1 dan memberikan gambaran yang wajar mengenai kondisi keuangan, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Next. PT Gudang Garam telah mengungkapkan informasi penting yang diperlukan pengguna laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan perusahaan terdiri dari struktur modal dan rasio solvabilitas, yaitu DER dan DAR, serta kebijakan dividen, adanya risiko industri dan risiko bisnis, lalu komponen utama liabilitas, serta analisis manajemen atas kondisi keuangan dan hasil operasi. Manfaat dari pengungkapan informasi perusahaan adalah satu, membantu memahami perubahan kewajiban dan modal perusahaan, lalu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, dan terakhir meningkatkan transparansi dan kualitas pengambilan keputusan investor. Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan PT Gudang Garam Tbk telah memadai karena mencakup aspek keuangan, resiko, struktur modal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Next. Secara keseluruhan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan liabilitas serta struktur modal PT Gudang Garam telah sesuai dengan PSAK atau IFRS. Liabilitas diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara memadai, sehingga informasi yang dihasilkan dapat diandalkan, relevan, dan bermanfaat bagi investor maupun kreditur dalam pengambilan keputusan. Pengakuannya, pengukuran, penyajian sudah sesuai, lalu informasi kewajiban dan struktur modal disajikan secara memadai dan transparansi. Lalu laporan keuangan memberikan informasi yang andal, relevan, dan representatif, adanya pendukung untuk para investor dan kreditur untuk mengetahui laporan keuangan dari PT Gudang Garam Tbk tersebut. Sampai sini kami sudah memberikan analisis mengenai laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dari 2 tahun lalu sampai tahun berjalan. Sekiranya apa yang telah kami ungkapkan dan paparkan bisa memberikan manfaat tentang bagaimana laporan keuangan seharusnya berjalan dan bagaimana
perbandingan dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang atau dari 2 tahun lalu, apakah ada peningkatan atau penurunan. Sampai sini kami mengucapkan terima kasih. Sekiranya ada kesalahan, kami mohon maaf. Eh, Selamat pagi.